Divisi Propam Polda Metro Jaya masih mendalami motif dua polisi yang terjerat penyalahgunaan narkotika. Salah satu yang ditangkap adalah Kapolsek Sepatan, Tangerang. Dari hasil tes urin, polisi menyebut mantan Kapolsek Sepatan AKP Oki Bektiwibowo terbukti positif mengonsumsi sabu. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Endra Julpan mengatakan pengungkapan kasus ini berawal dari penangkapan seorang anggota polisi hingga merembet ke pimpinannya. Kedua polisi itu ditahan di Polda Metro Jaya. Keduanya pun telah dicopot dari jabatan. Sudah dilakukan pencopotan jabatan, dimutasikan ke Polda Metro dalam rangka pemeriksaan. Kemudian sudah ditunjuk pejabat baru oleh Bapak Kapolda, yaitu AKP Suyatno sebagai Kapolsek Sepatan yang baru, menggunakan narkoba jenis sabu, dan sudah dilakukan tes urin kepada yang bersangkutan positif menggunakan narkotika jenis sabu, amfetamin, dan metafetamin. Saudara, apa yang mendorong oknum penegak hukum yang seharusnya memerangi narkoba, tapi justru ada yang memilih menjerumuskan diri dengan narkoba? Kita bahas bersama Ketua Harian Kompolnas Beni Mamoto dan Ketua DPP Gerakan Nasional Anti Narkoba Granat Asep Iwan Iriawan. Selamat malam, Bapak-bapak. Malam, Mas Aiman. Selamat malam, Pak Beni. Iya, ini saya ke Kang Asep dulu. Kang Asep, ini mengingatkan kita pada kejadian beberapa tahun lalu ya, pada saat ada penangkapan narkoba begitu besar di Teluk Naga. Dan Sepatan ini kalau saya lihat ini memang wilayahnya dekat dengan Teluk Naga di sekitar Bandara Soekarno-Hatta, betul ya. Artinya ada jalur laut di sana. Meskipun untuk mendapatkan narkoba saya nggak tahu nih apakah kemudian lewat jalur laut atau lewat teman dan lain sebagainya. Hasil penyelidikan dari, saya dalam tanda kutip ya, penyelidikan dari Kang Asep, apa yang kemudian didapat dari hal ini? Ya, ini kejadian ini kan bukan itu aja, Mas. Kalau tarik lebih jauh, ketika Pak Beni masih aktif itu ada bandar yang namanya Angkim Sui, ya melalui Angkim Sui, betul. Yang dihukum mati itu ya? Ya, dihukum mati. Nah itu sebelumnya itu kan memang Tangerang itu kan bagaimana pintu masuk. Ya, jadi kejadian tidak mengingatkan sekali dua kali, berkali-kali, dan disitulah pabrik-pabrik ya. Saya kira Pak Beni ketika masih aktif maupun sekarang lebih tahu daripada saya. Dan banyak sekali di Tangerang, betul ya? Oh, Tangerang dari dulu kan dari zaman 23 tahun, 25 tahun saya bertugas itu makanya dimatiin sama saya sebagai dulu, kan? hakim. Karena memang ya sebagai hakim, kalau sebagai sekarang orang Granat ya. Nah, sudah tentu kita geram kan kenapa ini diulang-ulang lagi justru dilakukan oleh aparat penegak hukum. Dan penegak hukumnya Kapolsek ini kan tidak sekali dua kali kan. Nah, baru ingat kan beberapa kali Kapolsek di wilayah Jabodetabek, itu kan setidaknya kita mau ingat lah ada Kapolsek di wilayah Jakarta, kemudian juga malah di Bandungnya seorang wanita yang dikenal dulu soalnya Sri Kandinya pemberantasan narkoba, tapi malah sekarang terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang harusnya dia tegakkan, tapi malah dia memakai gitu kan. Nah ini sekarang harus ada lebih lanjut, baik dari instansi yang bersangkutan, tidak hanya saya pikir di pemberhentian ya yang bersangkutan, harus diproses. Karena itu penguasaannya melawan hak dan lebih jauh lagi diteliti. Tidak hanya berhenti, ini kan udah lama berhenti bahwa dia hanya pemakai, tapi penguasaan tanpa hak atau jangan-jangan juga dari mana itu dapat barang itu gitu kan. Ya ini pertanyaan juga, meskipun juga banyak sekali kejadian sekali lagi di Tangerang ya, entah itu di kota ataupun kabupaten, terutama kabupaten. Saya ke Pak Beni Mamoto, Inspektur Jenderal Polisi Purnawirawan, Ketua Harian Kompolnas. Pak Beni, ini ada terkait dengan wilayahnya atau memang oknumnya, polisinya? Nanti akan terungkap setelah pemeriksaan dari Ditpropam selesai, asal-usul narkobanya dari mana dia dapatkan, sudah berapa lama dan sebagainya. Oleh sebab itu, saya mendorong untuk dilakukan asesmen terpadu kepada yang bersangkutan. Pertama, untuk mengungkap masalah dengan dia mengonsumsi narkoba, kemudian asal-usul narkoba, dan diharapkan jaringan diungkap. Karena dicurigai banyak jalur laut, betul ya Pak Beni ya? Betul. Jadi di seluruh dunia 90% penyeludupan narkoba itu lewat laut. Karena apa? Bisa dalam jumlah besar dibanding lewat kargo udara atau lewat darat itu mudah terdeteksi. Seperti kasus Freddy Budiman itu kan sekali angkut lewat laut kan 1,4 juta butir ekstasi terbawa gitu. Nah oleh sebab itu karena sudah berulang
Kapolsek Astana Anyar. Ya. Ini sudah dalam proses untuk PPDH. Kemudian juga di Surabaya. Nah, saya melihat ada relasi kuasa. Atasan bawahan, senior, junior. Itu kami temukan. Jadi Apa itu Pak Beni? bisa senior yang menyuruh anggotanya untuk beli. Ada juga yang komandan mengajak anak buahnya dan sebagainya. Anak buahnya yang suruh beli, nyari barang dan sebagainya. Ini menjadi penting untuk dievaluasi supaya pengawasan melekat dari atasan langsung ini secara berjenjang ditingkatkan dan diperketat. Ya. Karena banyak faktor yang mempengaruhi, diantaranya karena pergaulan, karena sering bertugas di tempat hiburan malam. Dia stres karena tugas, dia stres karena masalah pribadi atau keluarga. Nah, faktor-faktor inilah yang kemudian dia lari mengonsumsi narkoba. Oleh sebab itu, tentunya kami dari Kompolnas ingin mengawal kasus ini supaya nanti tuntas dan nanti dijadikan model penanganan ke seluruh wilayah. Baik, saya ingin tanya Pak Beni, beberapa kan juga merupakan petugas yang menangani kasus narkoba, seperti yang Kapolsek Astana Anyar sebelumnya adalah kasat narkoba, betul ya Pak Beni ya? Betul. Iya. Bagaimana kemudian soal mendapatkan narkoba ini? Bisakah kemudian dari barang bukti misalnya? Bisa. Jadi bisa. Di dalam Undang-Undang Narkotika 35 tahun 2009 itu sudah diatur di pasal 88, 89 sampai 91 bagaimana memusnahkan barang bukti. Setelah disisihkan, diperiksa di lab, kemudian mengajukan penetapan ke Kajari, keluar penetapan langsung dimusnahkan. Oh, itulah kenapa barang bukti harus dimusnahkan ya, karena bisa disalahgunakan. Betul, pasal itu muncul karena memang sebelumnya banyak penyalahgunaan barang bukti. Jadi untuk meminimalisir maka diatur dalam pasal khusus. Nah ini diharapkan agar diterapkan. Karena saya melihat masih ada yang belum menerapkan. Sementara ada sanksi hukum. Pasal 141, 142. Itu ada sanksinya. Tapi itu kan di ujung Pak Beni. Kalau kita bicara di awal proses pada saat penyidikan, mungkin nggak diambil sebelumnya? Sangat mungkin. Sangat mungkin. Bagaimana mengantisipasinya? Karena kan banyak sekali kemudian ada beberapa oknum yang kemudian terkait dengan penanganan narkoba, tapi justru terjerumus pada narkoba. Betul. Petugas yang tugas di bagian narkoba ini perlu punya integritas tinggi. Karena iming-iming uang besar dari bandar itu sangat menjanjikan. Kedua, penyalahgunaan narkoba ini juga, barang bukti ini juga sangat terbuka ruangnya. Ketika dia menggeledah, menemukan, disisihkan, sangat mungkin. Sementara atasannya ada di kantor. Dan itu pernah terjadi Pak Beni? Mungkin Pak Beni punya pengalaman di jajaran tertentu misalnya? Terjadi, hal itu terjadi. Bahkan di BNN sekalipun mungkin? Betul. Pak Beni sempat di BNN ya, menjadi direktur BNN pada waktu itu? Betul. Bisa diceritakan Pak Beni mungkin? Apa yang kemudian dilakukan, tindakan apa, sanksi apa dan lain sebagainya? Jadi sebagai contoh yang sederhana saja, ditangkap kemudian barang buktinya agak banyak, karena pelaku itu juga mengonsumsi, maka barang bukti disingkirkan, nanti kenanya status sebagai penyalahguna. Ini ada, modus ini ada. Bahkan sebenarnya pengedar gitu ya? Betul. Oh, cuma karena dikurangi jumlahnya jadi penyalahguna. Hukumannya lebih ringan. Sisanya untuk apa itu? Yang disisihkan itu? Sisanya inilah yang disalahgunakan. Apakah dijual atau dikonsumsi sendiri. Nah, tadi saya sampaikan bahwa petugas yang tugas di narkoba ini perlu integritas tinggi. Karena apa? Karena dia tahu akses mendapatkan narkoba. Sumbernya dari mana. Lebih-lebih kalau dia sudah digalang oleh sindikat. Oleh sebab itu pengawasan menjadi penting. Perlu tes urin secara rutin dan secara mendadak supaya nanti terdeteksi lebih awal sebelum nanti parah. Jadi menarik juga nih apa yang disampaikan oleh Pak Bedi tadi. Ini jadi dalam tanda kutip ya, everybody happy, tapi keadilan diinjak-injak gitu. Betul. Jadi sang tersangkanya dikurangi barang buktinya, harusnya pengedar, jadi penyalahguna, hukumannya lebih rendah. Sisanya dikonsumsi oleh si petugas itu. Betul, jadi modus-modus seperti ini terjadi. Dan sanksinya pada waktu itu apa Pak Beni? Waktu itu sanksinya
maju ke pengadilan dan akhirnya diberhentikan. Oke, sampai ke pengadilan ya, dan Iya. tidak ada ampun. Kalau ada oknum seperti itu pasti akan diajukan ke pengadilan. Tidak ada yang miss, tidak ada yang terlewat. Betul. Jadi seperti contoh kasus yang di Tangerang. Ini tentunya hasil pemeriksaan nanti akan disimpulkan dia hanya penyalahguna atau dia juga mengedarkan. Kalau hanya penyalahguna saja, tentunya nanti dari hasil asesmen akan rekomendasinya rehabilitasi. Ya. Karena tanpa rehabilitasi mereka tidak akan sembuh. Oke, saya ke Kang Asep. Kang Asep, tadi dikatakan integritasnya harus tinggi, tes rutin ya. Meskipun juga mungkin bukan hal mudah karena setiap hari, setiap waktu menghadapi hal yang sama dengan tekanan kerja dan lain sebagainya. Apa yang bisa Kang Asep sampaikan di sini dari pencegahan agar hal-hal ini tentu menjadi sebuah warning bagi kita? Ya, salah satu pencegahan bisa dilakukan oleh pihak aparat penegak hukum ya tadi, pertama rolling, kedua juga Rolling, maksudnya gimana Kang Asep? Nah, gini, kan dia selalu tempat itu, udah tahu jaringannya, relasinya di situ tahu, jadi udah biasa. Nah, kalau udah biasa, lama-lama orang tergoda kan, bermain api, ada api di situ, bermain minyak. Tapi tidak harus di situ, mungkin tempat-tempat ya diputer. Memang di wilayah narkoba, tapi mungkin tidak harus di Jakarta, di Bandung, di Surabaya, bisa diputar saat itu. Kedua, mungkin juga harus ada tidak hanya diperiksa bagi orang-orang yang terkena, termasuk aparat tersebut harus berani diperiksa gitu kan, ada pemeriksaan. Jadi PCR-nya berlaku juga di BNN maupun di pihak kepolisian atau penegak hukum lainnya. Yang lebih penting adalah bagaimana evaluasi terhadap petugas-petugas itu ya yang selama ini memeriksa, menungguin menangkap para bandar-bandar itu, jangan sampai lepas dari evaluasi gitu. Kalau itu lepas dari evaluasi, ya kita tahu sendiri faktanya bahwa ada memperjualbelikan barang bukti itu tidak hal aneh, misalkan bukan hal aneh Kang Asep. Oh, bukan hal aneh. Bahkan kalau narkoba itu kan ya mahal luar biasa. Bukan mahal lagi, sangat mahal itu harganya kan saya bisa katakan mengalahkan pasar modal perputarannya gitu kan, karena pemakainya, pembelinya siapa saja. Misalkan kasih contoh, bagaimana ketangkap misalkan 3 kilo, ya walaupun misalkan dengan alasan sudah dibakar, sudah dimusnahkan, nyampe ke pengadilan, nah cuman kalau nggak tepung ya garam yang nyampe. Bahkan bisa diganti dari narkoba ke tepung atau garam. Ya ada, kita kan suka jawab itu kan ketahuan ini garam apa tepung apa. Kang Asep pada waktu menjadi hakim pernah mengalami hal itu? Ya kan sering, saya akan hakimnya narkoba, saya sering gitu yang itu udah biasa gitu mah. Apakah itu masih terjadi sampai sekarang Kang Asep? Ya, tadi yang katakan Pak Beni, bahwa ketika pemusnahan itu dilemanya kan pasal 141 itu kalau nggak dimusnahkan gimana, kalau dimusnahkan gimana, tapi barang bukti nyampe ke pengadilan itu ya tidak hanya di oknum penegak hukum polisi, di penegak hukum JPU juga ada, di penegak hukum hakim juga ada, faktanya hakim yang terkena ada, jaksa yang terkena ada, artinya apa? Penasihat hukum juga ada, artinya apa? Para penegak hukum itu semua ya artinya oknumnya ya semua itu kan mencicipi. Oke, ini saya tertarik dengan pernyataan Kang Asep. Saya tanya ke Pak Beni yang kebetulan juga mantan pejabat di BNN, Badan Narkotika Nasional. Ada barang bukti ketika sampai di pengadilan dan kemudian hendak dimusnahkan, narkoba jadi tepung atau garam. Pernah terjadi seperti itu? Ya, selama kami di BNN itu ada prosedur ketat yang harus dilalui. Begitu kami menyita, timbang periksa lab. Kita ajukan penetapan ke Kajari. Keluar penetapan, sisihkan untuk penelitian, sisihkan untuk barang bukti di pengadilan, hanya sedikit sekali. Yang lainnya dimusnahkan. Sebelum dimusnahkan, dites lagi oleh petugas lab, kebenaran kualitasnya sama nggak dengan yang asli. Baru kita musnahkan. Jadi itu memang ketat sekali harusnya prosedur yang... Oke, itu di BNN. Tapi kan yang melakukan eksekusi harusnya kejaksaan, betul ya Pak Beni ya? Ketika pemusnahan oleh petugas BNN disaksikan oleh jaksa, panitera, kemudian tokoh masyarakat dan media. Oke, jadi pada saat pemusnahan itu harus ada petugas BNN. Apakah kemudian itu dilakukan setiap kali pemusnahan barang bukti narkoba? Betul, jadi kalau kita hitung waktunya, begitu hari ini menyita, maka tidak lebih dari 14 hari itu sudah harus dimusnahkan. Ketika barang bukti itu ditotal dalam 1 tahun, itu pasal 141 sudah berlaku. Kena itu penyidiknya. Ketika penyidik minta penetapan ke jaksa nggak menerima penetapan, kena 142. Ini yang jarang dibahas. Kalau ini dibahas, maka ini akan menjadi warning kepada seluruh jajaran penyidik bahwa ada aturan yang berlaku.
soal pemusnahan barang bukti. Hmm. Sekali lagi, pasal ini dimasukkan karena untuk meminimalisir penyalahgunaan barang bukti. Ya, dan Kompolnas terus melakukan supervisi, pengawasan terkait dengan, ya kalau kita bicara sekarang narkoba adalah pengawasan hingga pemusnahan barang bukti narkoba ini. Karena ini luar biasa. Kalau 3 kilogram misalnya itu jumlah yang besar dengan nilai yang besar. Tapi kalau kita bicara penyelundupan narkoba dan lain sebagainya itu bisa sampai hitungan ton dan lain sebagainya. Artinya 3 kilogram kalau diambil gitu ya, itu mungkin tidak terasa dari sekian ton. Kami dari Kompolnas tahun depan ini langsung akan melakukan penelitian khususnya penanganan penyalahguna. Karena ini menjadi masalah besar di mana over capacity lapas itu diisi oleh penyalahguna narkoba. Betul. Ini kami akan fokus ke sana. Soal pemusnahan barang bukti kami sudah warning. Dalam beberapa kesempatan kami sampaikan, hati-hati ketika akan memusnahkan, patuhilah aturan yang ada. Kalau tidak, suatu saat ada yang melaporkan, bisa bermasalah. Kang Asep, ini petugas tak luput ya, penegak hukum tak luput dari jeratan narkoba. Penjara penuh karena pemakai narkoba. Harganya juga semakin hari semakin tinggi, meskipun juga kita bicara soal kenapa pemberantasannya ada terus, tapi barangnya juga tidak pernah mati. Apa yang terjadi? Ya, salah satunya karena perputaran. Yang paling gampang kalau ngomong yang kiloan bisa ada berita acara pemusnahan. Mas Aiman, yang menarik itu kalau misalkan ketika ya orang-orang dari tempat hiburan, kata anak sekarang di gap lah, kena ke gap atau tempat-tempat kos mahasiswa tertentu, itu kan barang buktinya kan gram-graman yang sudah dari tahapan-tahapan lapisan keberapa itu kan jumlahnya sangat banyak kan, sehingga yang muncul itu kan para pemakai gitu kan. Nah, para pemakai ini barang bukti inilah yang berputar beredar terus gitu kan, yang tangkap dari mahasiswa Universitas A, nanti Universitas B, tempat hiburan A, tempat hiburan B. Jadi sehingga barang bukti diantaranya ada yang beredar. Nah, tadi kembali, selama misalkan penegak hukumnya yang katakan Pak Beni integritasnya tidak terjaga, ya karena tadi selesai dengan sopan, dengan santun, dengan secara adat ya selama ini akan berputar terus. Karena mungkin kalau yang kiloan ya BNN sama Bareskrim kan bisa nungguin tuh, bisa ketahuan, media juga tahu. Tapi yang kejadian itu kan tempat publik-publik itu ya di tempat komunitas-komunitas tertentu, terutama hiburan atau tempat kos-kosan mahasiswa, itu yang sering terjadi. Dan itu di lapisan bawah, tingkatannya makanya setingkat Kapolsek, ke tingkat Kapolres, itu sangat tampak sekali ya bahwa itu banyak. Dan jumlahnya sangat banyak loh. Harus tegas di situ ya. Tidak boleh kemudian ada yang dilepaskan karena uang dan lain sebagainya. Anda mengatakan itu? Ya. Tapi yang kemudian memancing perhatian dilepas ke publik supaya kelihatan kerjanya. Tapi yang kemudian tidak kelihatan maka diminta uang, selesai kasusnya. Begitu Kang Asep? Iya, itu fakta itu ada bahwa fakta itu ada. Perkara yang sudah selesai diproses, barang bukti berputar itu kan ada. Yang paling gampang lah, yang tingkatannya memang yang kota-kota besar, tempat hiburan atau tempat-tempat komunitas tertentu gitu kan. Pak Beni, tentu ini menjadi perhatian dari Kompolnas kepada penegak hukum bahwa ada hal-hal seperti itu yang kemudian terkenal, diangkat kasusnya, tapi kemudian yang tidak terkenal maka kalau dalam istilah itu 86-kan gitu ya. Jadi kemudian tidak dimajukan ke pengadilan dan kemudian diselesaikan secara adat dalam tanda kutip tadi disampaikan oleh Kang Asep. Singkat saja, bagaimana Kompolnas mengawasi ini? Ya, kami melakukan pengawasan ini diantaranya karena ada aduan, ada informasi yang masuk ke kami, sehingga kami melakukan klarifikasi. Saya ingin menyampaikan dalam kesempatan ini adalah konsep penanganan narkoba, kita merujuk pada UNODC, bahwa penanganan narkoba harus seimbang antara menekan pasokan dengan menekan permintaan. Kalau menekan pasokannya bagus, permintaannya tidak ditekan, maka harga tinggi. Inilah konsep yang harus dilakukan. Rehabilitasi harus dioptimalkan, sehingga para penyalahguna ini bisa dipulihkan melalui rehabilitasi. Maka pasarnya nanti akan mati kalau para penyalahguna ini pada direhab dan sembuh. Direhab dan juga kemudian tes dilakukan secara rutin seperti juga tes COVID-19. Baik. Betul.